Sore hari jalan-jalan. Sambil makan biji-bijian. Hari ini kita kenalan. Semoga lusa bisa jadian. Amat. Tapi ini nggak berlaku untuk Asal dan Askar. Jadi hari ini saya akan perkenalkan nama saya Daniel dan saya akan mengadu presentasi dari untuk kelas 9. Yang pertama kita undang dari grup makan sehat dan bergizi. Silakan, satu orang saja. Makan sehat dan bergizi. Waktunya 5 menit ya, silakan. Kecepatan dong, soalnya waktunya agak mepet ya. Kedua, bermasyarakat. Boleh salah satu belum silakan. Dan yang terakhir tidak cepat, dan Kak Eca. Silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Pertama lah. Ya, mulai dari makan sehat dan bergizi. Silakan. Tangan dong. Najwa mau tepuk tangan nih. Tepuk tangan dong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Waalaikumsalam. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu makanan sehat dan bergizi. Nah, sebelum saya mulai ke penjelasan, ada yang tahu nggak nih definisi makanan yang sehat dan bergizi itu apa? Aku tahu kok. Iya, apa itu, Nak Daniel? Gak boleh ganggu. Ada yang tahu? Oke, langsung aja ke definisinya Ibu. Ya, definisi makanan sehat itu adalah makanan sehat dan bergizi. Makanan yang mengandung nutrisi seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, tujuannya apa sih guys? Tujuannya yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan terutama pada anak-anak. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit. Yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, menyediakan energi untuk aktivitas sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang saya ambil. Yang pertama ada meningkatkan konsentrasi dan fungsi otak. Yang kedua, membantu menjaga berat badan ideal. Kalau berlebihan bukan ideal ya. Yang ketiga, mengurangi risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Dan yang terakhir, memperkuat tulang dan juga otot. Minum ototnya Askar. Oke, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, karbohidrat, protein, lemak, sehat, vitamin, dan mineral. Di sini ada mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh. Yang kedua ada memilih makanan alami daripada makanan olahan. Yang ketiga ada makan secara teratur dengan porsi yang sesuai. Dan yang terakhir ada minum air yang cukup setiap hari. Oke, tantangannya di sini ada ada kebiasaan makanan tidak sehat seperti konsumsi makanan cepat saji dan minuman manis. Yang kedua, kurangnya kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang. Yang ketiga, harga makanan sehat yang lebih mahal dibandingkan makanan instan. Dan yang terakhir, kurangnya waktu untuk menyiapkan makanan sehat. Nah, di sini ada 5 solusi untuk menjaga pola makan sehat kita. Yang pertama, edukasi tentang pentingnya pola makan sehat. Mengatur pola makan dengan menu bergizi setiap hari. Dan yang ketiga, memanfaatkan bahan makanan lokal yang sehat dan terjangkau. Yang keempat, menerapkan kebiasaan memasak sendiri agar lebih terkontrol gizi dan kebersihannya. Yang kelima, mengajak keluarga dan lingkungan untuk bersama-sama menerapkan gaya hidup sehat. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih Askar atas presentasinya. Sekarang dari Tanek Hamidam.
Assalamualaikum, selamat pagi. Saya dari kelompok bermasyarakat. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu dari kebiasaan anak hebat, yaitu bermasyarakat. Apakah kalian tahu apa itu bermasyarakat? Apa itu bermasyarakat? Bermasyarakat adalah hidup berdampingan dengan orang lain secara harmonis. Sebagai makhluk sosial, kita perlu saling membantu, menghormati, dan bekerja sama. Dengan bermasyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan penuh kebersamaan. Yang kedua, contoh kebiasaan bermasyarakat, apa dengan berbicara dengan sopan kepada orang lain, mengikuti kegiatan sosial seperti gotong royong, membantu orang lain yang kesusahan atau membutuhkan bantuan. Manfaat dapat meningkatkan kesehatan mental karena kita merasa diterima dan dihargai oleh lingkungan sekitar, belajar menghormati dan menumbuhkan rasa empati dan toleransi. Membangun rasa tanggung jawab dan kerja sama karena anak yang sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial dapat melatih keterampilan bekerja dalam tim dan menanamkan nilai kejujuran dan kepedulian. Cara menerapkan kebiasaan bermasyarakat, bersikap ramah kepada teman, guru, dan tetangga, ikut serta dalam kegiatan sosial di sekolah dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya, agama, dan pendapat orang lain, menjadi panutan dan bersikap baik sopan. Kesimpulan, mari kita sadari bahwa bermasyarakat itu penting karena kita hidup bersama orang lain. Dengan bermasyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh kebaikan dan harmonis. Mulailah dengan diri sendiri, tunjukkan sikap peduli dan ramah terhadap sesama. Karena dari hal kecil itulah perubahan besar bisa dimulai. Terima kasih untuk sekarang terakhir Bapak yaitu tidur cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dari kelompok Sleep Early atau tidur cepat yang turun dari Dava dan Nida akan mempresentasikan tentang tidur cepat. Pengawalan dijelaskan dalam 81 penguatan karakter Kemendikbudristek RI. Dapat diketahui bahwa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat merupakan sebuah program yang melibatkan berbagai kebiasaan baik. Seperti namanya, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat berkaitan dengan 7 kebiasaan utama yang diharapkan dapat mendukung dalam terciptanya generasi emas Indonesia di tahun 2045 mendatang. Dan tidur cepat adalah salah satu di antaranya. Tidur cepat digerakkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat diakhiri dengan tidur cepat. Seperti namanya, kebiasaan ini dapat dimulai dengan mengajarkan anak-anak agar tidur cepat pada waktunya di malam hari. Hal tersebut diharapkan agar mereka bisa bangun di pagi hari sekaligus memenuhi waktu ideal yang dibutuhkan anak untuk beristirahat. Boleh teman-teman diperhatikan dulu. Tujuan tidur cepat dan cukup memberikan waktu bagi otot dan sistem lainnya untuk pulih setelah aktivitas fisik, sehingga membantu pemulihan lebih baik. Tidur yang cukup berhubungan dengan relasi hormon yang mengontrol nafsu makan seperti grelin dan leptin. Bentar guys, tunggu di minyak kundi. Manfaat dari tidur cepat di antara lain menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional habit, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan, dan meningkatkan produktivitas. Tantangan tidur cepat bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti jadwal tidur yang tidak teratur, konsumsi kafein dan kontrol, serta gangguan konsumsi kafein dan alkohol, serta gangguan tidur. Penyebab tantangan tidur cepat, jadwal tidur tidak teratur, konsumsi kafein dan alkohol, gangguan tidur seperti ASP, aging related sleep problem. Solusi
Tetapkan jadwal tidur dan bangun yang sama setiap hari. Konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat secukupnya. Posisikan jam di kamar tidur supaya tidak terlihat. Kurangi konsumsi kafein dan alkohol, dan atur pencahayaan, suhu, dan suara kamar tidur. Bentuk yang bisa dilakukan untuk cepat, Anda bisa melakukan latihan pernapasan, mengatur suhu ruangan, dan membuat jadwal tidur yang konsisten. Latihan pernapasan, tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik dan tahan selama 7 detik. Keluarkan napas perlahan-lahan melalui mulut selama 8 detik. Ulangi langkah-langkah di atas sebanyak kurang lebih 4 kali. Dan sekian, terima kasih. Awalnya dan Terima kasih Dava. Oke teman-teman, ada pertanyaan untuk tiga teman kita beralih. Oke, silakan Renat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bertanya. Saya ingin bertanya kepada Saya ingin bertanya kepada kelompok Askar tentang makanan gizi seimbang. Nah, jadi makanan sehat dan bergizi. Jadi saya ingin bertanya apa jangka pendek sama jangka panjang untuk anak yang kekurangan gizi? Gimana deh? Untuk makan atau jarak makan atau apa? Untuk anak-anak yang kekurangan gizi atau gizinya tidak terpenuhi gitu. Apa jangka pendeknya dan jangka panjangnya? Terima kasih. Dampaknya. Dampak jangka pendek sama jangka panjang. Terima kasih. Sebenarnya itu tergantung badan ya. Untuk anak yang kekurangan gizi, untuk jangka pendeknya mungkin anak itu akan merasakan sistem pencernaan itu kan pasti kan beda-beda ya kan. Setiap anak tuh sistem pencernaan itu berbeda. Nah, maka dari itu kita kalau untuk si jangka panjang jangka pendek untuk jangka pendeknya mungkin anak itu bakal lemah dan kurang nutrisi. Dikarenakan badannya ya karena makanan yang sehat dan bergizi juga kan harus terpenuhi ya untuk pertumbuhan anak-anak. Serta kalau misalkan untuk jangka panjangnya mungkin bisa orang tuanya atau siapanya lah temennya gitu untuk mengajak dia kepada pola yang hidup yang lebih sehat untuk makan makanan yang bergizi serta terpenuhi. Banyak kok makanan yang bergizi itu murah-murah banyak sehingga masih bisa terpenuhi ya. Terima kasih untuk Aska. Sekarang apalagi pertanyaan? Janji dulu, janji dulu ya. Janji beneran mau nanya kan? Silakan. Apa jenis makanan yang kamu konsumsi setiap hari? Oh ya nasi jelas, bahan karbohidrat nasi. Untuk nutrisi atau karbo yang penggantinya itu bisa kentang, proteinnya bisa telur, bisa ayam. Ya yang paling mentok itu telur. Udah? Sebagai Chelsea mau bertanya Chelsea? Oke, Bang. Yang tadi Chelsea dulu tadi. Ya, Chelsea dulu. Boleh. Halo, tadi kan menghubungi connect sama pertanyaan punya Reno tentang kan tadi jangka panjangnya itu kamu malah jawabnya kalau punya teman atau orang tua bisa pergi ke mereka untuk kayak mengajak tunggu dulu mengajak hidup bersehat. Jika seandainya orang itu memiliki eating disorder, banyak kan yang memiliki eating disorder. Contohnya eating disorder, gak bisa makan
terobsesi gitu loh dengan berat badan tersendiri sampai melaparkan diri. Sampai bukan dengan sengaja. Dietnya itu sampai dipaksain gitu loh untuk kamu bisa mengajak teman tidak melakukan begitu, bagaimana? Kita bisa memberikan beberapa teori kalau misalkan diet yang berlebihan itu tidak baik untuk tubuh. Ya, diet yang ekstrim itu juga bisa apa ya? Kamu tahu kan GERD, asam lambung yang naik itu gara-gara telat makan. Nah itu kita bisa menyadarkan teman kita yang melakukan diet ekstrim itu dengan hal seperti itu. Nah kan masalahnya temennya itu kan sudah diingetin beberapa kali. Selain diingatkan itu ada cara lain kah agar kamu bisa mendorong teman kamu untuk tidak melakukan hal tersebut? Karena overweight itu tidak baik, underweight itu kan juga tidak baik. Kalau sudah diingatkan berkali-kali dia tetap kekeh, gak mau dan tidak sadar juga akan kebutuhan dirinya sendiri, tinggalin aja. Gak usah dipaksain. Kukira kau akan menjawab contoh bisa bawa ke terapi, kan bisa begitu. Ya kalau itu sudah misalkan berbagai cara, kan tadi kamu bilang berbagai cara sudah dilakukan, sudah mengajak. Kalau tidak bisa dengan teman kan bisa. Tidak panjang. Terima kasih. Dan ya, waktu sudah habis. Jadi kesimpulannya adalah makanan sehat dan bergizi. Enggak. Ya, satu pertanyaan Oke, lagi. satu lagi dari Sipa. Oh, mau tanya tentang Dapa. Maksudnya tema. Nggak, maksudnya temanya. Dapa kan tidur cepat. Menurut Dapa, tidur cepat itu lebih penting dari tidur cukup nggak? Maksudnya kan kalau tidur cepat kan tidur cepat kan. Tapi kalau tidur cukup tuh belum tentu tidurnya cepat. Pertanyaan Bapak. Iya, enggak mau paham nggak? Ngerti dikit. Oke. Sih ngerti. Jadi maksudnya tuh menurut kamu tuh lebih penting mana tidur cepat sama tidur cukup? Terus kenapa? Terus kenapa alasannya? Jadi gini, kan kalau tidur cukup kan biasanya kan ideal 8 jam. Kalau kita tidur cukup tapi gak cepat kan bisa aja tidur jam 12 habis itu bangun jam 8 gitu. Itu kan cukup tapi gak cepat dan gak ideal. Jadi kita cari waktu di antara cepat dan cukup tadi. Jadi misalkan paling maksimal jam 9 atau jam 10, habis itu bangun jam 5 terus jam 6 gitu. Jadi poinnya apa? Poinnya ngotak. Oke, makasih Dapa. Ganteng banget Dapa, thank you ya. Makasih tadi. Boleh sebentar tadi. Jadi kesimpulan dari tiga ini, kesimpulan dari makan sehat dan bergizi adalah untuk menjadi hebat kita harus juga makanan sehat dan bergizi juga, karena makanan ini juga mempengaruhi dengan otak, dan otak bisa membuat kita hebat seperti itu. Yang kedua, bermasyarakat. Sehebat-hebatnya kita walaupun nggak bermasyarakat juga nggak bisa, karena kita juga nggak bisa, karena kita sosial ya. Jadi untuk menjadi hebat kita juga butuh bantuan dari orang lain dan support dari orang lain, dari orang tua. Dan terakhir tidur cepat. Untuk menjadi hebat juga harus tidur cepat, tercukup agar otak juga maksimal, habis itu badan juga sehat. Karena yang tadi aku Sinta itu kan, yang tadi Sinta ngomong, kalau tidur cepat, kalau tidur cukup tapi tidak cepat apa nggak boleh? Seperti tidak boleh karena badan nge-detox jam 11. Jadi kalau kamu misalnya jam 11, jadi sebelum jam 11 sudah harus deep sleep agar bisa ke-detox. Jadi sehat, bisa jadi hebat juga. Jadi cukup sekian. Boleh Askar, Lulun, dan Dava kembali ke tempat. Terima kasih. Boleh tepuk tangan yang sekali lagi untuk mereka bertiga. Askar, fleksi dulu di sini sebentar. Aduh, oke.
cukup sekian. Terima kasih dan saya akan alihkan kepada Dirta. Terima kasih. Oke, terima kasih.